Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi bose. Masih di channel Montir Santri ya bos. Di kesempatan ini saya akan membahas ya tentang banyak hal mengenai kegagalan teman-teman dan apa saja tips-tipsnya biar kita tidak terjadi sering gagal dalam merakit PDC ya lur ya. Ini saya akan memberikan bagaimanakah solusi yang bijak untuk menyikapi sebuah kasus ya, apabila terjadi saat kita merakit PDC ya lur. Itu sering sekali bagi pemula terutama itu ya lur. Itu saya akan membahasnya mengenai tentang bagaimana dan penyebab PDC kita selalu saat diuji di TKP kok mengalami kerusakan ya lur, padahal kita sudah mengikuti instruksi dari sebuah PCB yang sudah kita beli ya lur ya. Ini kita harus menyikapinya dengan bijak ya lur. Seperti teman saya ini yang sempat chat di WhatsApp saya. Ini kasusnya seperti ini. Kalau di beban lampu untuk pengaturan matching pakai lampu motor itu mati Kang, langsung. Dia ada setelan di PWM itu, ada setelannya. Cuma dia kan nggak pakai 10 kilo, dia punya yang di trimpot itu, dia pakai 4K7 itu Kang. Nah kalau aku pakai yang 10 kilo dia nggak matching, tapi nanti kalau diganti 4K7 di dekat trimpot dia matching itu Kang. Nah tapi setelah matching di beban pakai lampu aman Kang, cuma ya itu tadi, kalau di beban mediasi air pasti dor itu. Kalau di low-nya aman, di low. Tapi pas di saat dipindah di high langsung nggak sampai berapa menit tuh langsung jinnya keluar tuh. Apa pengaruh mediasi airnya terlalu berat ya Kang ya? Atau gimana ya? Nah, itu sudah jelas kan kasus yang pernah dirasakan oleh saudara kita. Itu sempat mengalami terjadi kebakaran atau kerusakan ketika di TKB ya lur ya. Itu catnya seperti itu, dan itu akibatnya karena banyak pemula ya lur, itu berambisi pada tegangan yang tinggi lur, tapi tidak melihat kita itu memakai MOSFET berapa gitu loh lur. Kalau kita bisa bijaksana dalam menyikapi, insya Allah tidak akan terjadi seperti hal-hal yang tadi ya lur. Itu intinya itu ada di sini lur, aslinya itu ada di sini, semua itu poinnya di sini, karena yang kita mainkan adalah tegangan out dari trafo inti ferit ini ya lur. Itu rata-rata itu teman-teman itu sering gulung lagi, dipasang lagi, sudah matching dipakai di lapangan, dor lagi. Sepertinya itu banyak sekali, dan itu juga pernah terjadi pada saya memang. Saat dulu belajar ya lur. Ya saya tidak menyalahkan si A, si B, si Fulan, itu saya tidak menyalahkan. Memang pemula ya, sebelum berhasil memang harus mengalami kegagalan seperti itu lur. Jangan sampai tidak ada kegagalan. Ya pasti harus ada kegagalan biar nanti pintar dan bijak dalam menyikapinya. Itu saya dulu tak cerita sedikit ya lur. Itu saya pernah mendapatkan saat belajar itu, saya menerima skema ya dari teman, terus saya praktekkan. Ternyata itu speknya tidak sesuai dengan MOSFET lur, karena skemanya itu cuma 2 MOSFET lur,
saya melilitnya terlalu banyak sekundernya. Itu langsung di TKP, tidak menunggu 10 menit atau 5 menit dok. Anu lur, 3 menit sudah innalillahi lur. Tidak bertahan lama. Itu ya kesalahannya memang dari sini lur, dari lilitan sekunder gitu loh lur. Kalau kita memakai yang standar itu diusahakan jangan terlalu besar nanti outnya. Itu tidak usah banyak-banyak, cukup 60 lilit saja dan jangan melebihi dari 100. Insya Allah aman bagi MOSFET-nya. Begitu loh lur. Terus lagi outnya kalau terlalu besar dan SCR tidak mampu mengcover pada tegangan out dari PDC-nya, maka ujung-ujungnya SCR juga akan mengalami kerusakan seperti yang dialami teman saya juga ini yang pernah chat ya, mungkin menonton ini dan ketawa-ketawa karena sudah selesai kasusnya. Itu kan kalau kita memakai BT151 lur ya, itu kalau nggak salah saya pernah membaca datasetnya itu cuma 800 kalau nggak salah ya lur, tidak sampai mampu menahan tegangan di 1000 volt. Jadi kalau kita memakai BT151 kalau tidak double nanti akibatnya bisa terjadi short lur ya, akan terjadi pembebanan berat ya. Kita berpikir logika saja, kalau di double itu ibarat kita ada sebuah jembatan ya lur, itu jembatan dilewati oleh mobil tronton, pastinya kita harus membutuhkan jembatan yang tebal begitu lur. Makanya SCR di PDC itu harus digandakan alias di double lur, dan caranya itu tinggal kita paralel saja begitu lur. Dan juga kalau di air tawar dan payau itu juga berpengaruh lur ngono. Masalah sekunder outnya itu sangat berpengaruh sekali. Kita jangan sampai berani melilit yang terlalu banyak, itu nanti akan berakibat pada inverter lur. Yang bekerja berat itu kan inverter untuk mengeluarkan tegangan. Kalau dia pembebanan pada PDC yang terlalu berat, semisal seperti di air asin ya lur, itu bebannya itu sangat berat sekali, itu sangat berbahaya lur. Jangan terlalu kita berambisi, wah katanya teman-teman kalau kita lilit banyak nanti outnya juga besar, wah itu jangan lur, jangan seperti itu. Kita naikkan tegangan secara perlahan. Kalau kita belajar mulai dari 60 lilit dulu dipakai di lapangan, hasilnya gimana ya, terus kita naikkan sedikit 70 ya, kita pakai lagi bagaimana rasanya, terus timbulnya di MOSFET itu hangat apa panas yang berlebihan, itu kita akan tahu kalau kita sudah tes di TKP begitu lur. Dan juga ada masalah lagi di kalau kita sudah menjadi seorang perakit ya, kita itu harus penting menanyakan, yang terpenting itu harus menanyakan TKP dan kondisi airnya lur ya. Jangan sampai langsung kita buat tidak konfirmasi sama yang memesan, itu jangan lur, itu sangat berbahaya lur. Kondisi airnya itu seperti apa, kondisi airnya itu payo apa tawar apa asin, kita harus tahu. Kalau tidak nanti imbasnya kita sendiri yang akan kena ya. Nah, dikiranya kita tidak bisa buat ya. Pada dasarnya semua itu tergantung pada TKP air, bukan si perakit yang salah, tapi TKP-nya yang salah begitu dulu. Jangan sampai salah sasaran begitu. Kita harus bijak. Saya tekankan sekali lagi, dalam apapun segala hal kita harus bijak ya. Juga untuk menentukan PCB lur. Nah, seperti ini katanya teman-teman itu banyak jebakannya, kelihatan enggak? Saya enggak balik lur. Takut yang buat marah. Ini bukan salah yang buat lur,
Iya, namanya manusia memang tidak luput dari khilaf begitu loh. Al insan makhluk khata' wan nisyan. Ngono. Tak dalil sik lur ngono. Ya memang sifat melekat manusia itu pelupa. Mungkin sablonnya itu menggoknya itu keliru lur. Nah, tapi kita bisa bijak menyikapinya dengan kita harus punya panduan sendiri. Jangan mengikuti PCB begitu lur. Itu pengarahan dari saya. Berkali-kali teman itu kan sering chat, wah ada jebakannya mas, ada jebakannya, masa orang kok jebak orang, ya tidak mungkin lur, ngono loh. Namanya manusia hati kecil ini tetap bisa menimbang mana yang baik dan buruk. Walaupun kita mau melakukan sebuah kesalahan atau kejahatan lah umpamanya, tetap hati kecil kita itu tidak akan mau, tetap ada gitu yang menyuruh berontak, jangan lakukan lah, seperti itu loh. Ya namanya manusia ya seperti itu, kita harus punya paduan skema. Seperti bisa Anda tonton skema saya juga sudah ada, silahkan disedot atau bisa masuk di grup Montir Santri di Facebooknya ya lur, bisa bertanya di sana. Dan juga konsultasi. Kalau mungkin saya tidak bisa menjawab chat dari teman-teman ya mohon maaf ya, mungkin saya lagi sibuk atau ada kegiatan yang lain lah, namanya juga manusia, saya juga cari nafkah. Mergawe lur, yang ngoni bojo, yang ngoni anak, ngono lur. Oke. Sudah jelas, mungkin ada pertanyaan seputar PDC, silahkan berkomentar ya lur. Insya Allah saya akan menjawabinya. Dan untuk praktek dari skema yang pernah saya luncurkan tentang driver SCR-nya, nanti saya akan menguji di video selanjutnya ya lur. Kalau sudah mendapatkan spare part lengkapnya, ini saya masih kekurangan spare part, jadi tidak bisa mempraktekkan skema yang setelah saya luncurkan kemarin begitu lur. Penjelasan saya, dan saya tekankan sekali lagi, jangan terlalu berambisi di tegangan besar. Kalau Anda berambisi di tegangan besar, ya jangan salahkan saya, nanti akan timbul korban yang lebih besar dan kerugian yang sangat parah gitu loh lur. Dan kita tidak bisa memberikan uang belanja pada istri lur, habis untuk beli apa namanya MOSFET. Itu katanya teman yang kemarin itu sempat chat saya begitu. Ini memang saya buat video untuk buka-bukaan, untuk diskusi lah istilahnya. Itu kemarin ada teman saya juga chat sampai sembunyi-sembunyi lor, itu uang belanja dibuat beli MOSFET sama SCR-nya, karena prakteknya itu selalu gagal begitu lor. Ya dimaklumi memang pemula. Pembahasan ini saya cukupkan sampai di sini. Apabila ada salah kata dari saya, mohon maaf, dan apabila menyinggung Anda semuanya, saya pribadi tidak sengaja. Saya juga manusia biasa, bos, bukan dewa bos, ngono. Saya minta maaf begitu. Dan ini akhir dari pembahasan ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.